Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, saat ini kita berjumpa lagi tentunya dengan saya Mas Yunus RK. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, dan bahagia. Jangan lupa kata-kata itu ya selalu di-mindsetkan, selalu diucapkan atau dibatinkan, karena kata-kata separuhnya doa ya. Ada kaul bilang al-kalamu nisfud doa. Jadi kata-kata itu separuhnya doa. Oke teman-teman, ntar ya teman-teman pakai aura vibration dulu supaya vibrasi saya yang barusan ketemu banyak orang pagi ini ya kan, supaya meningkat ya, supaya meningkat. Oke. Seger banget ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan sharing ya, kita akan belajar lagi ya. Ini banyak sekali teman-teman itu bertanya ya, sudah mengalami tapi banyak bertanya kan gitu. Pertanyaannya itu adalah dari teman-teman, Mas, kenapa ya setelah mengikuti pelatihan KBE kok banyak orang yang berubah ya, berubah secara sikapnya, sifatnya, mentalnya, ketenangannya, kedamaiannya, bahkan ke finansialnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal kami kan gitu kan, kami sudah menjalankan kehidupan itu berpuluh-puluh tahun, kan umurnya puluhan tahun ya kan, sudah menjalani ritual ibadah agamanya masing-masing. Tetap aja tidak ada ketenangan di dalam hidupnya kan, tetap aja banyak masalah melanda kan, tetap aja banyak beban yang harus ditanggung dan tidak pernah menemukan yang namanya ketenangan sama sekali ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sih teman-teman ya, supaya saya bisa sharing kepada teman-teman. Sebenarnya pelatihan RK itu ya, nah ini yang perlu teman-teman tahu ya. Pelatihan RK mulai dikenal oleh publik tahun 2019 sampai saat ini ya, sampai saat ini itu peserta selalu penuh, selalu sampai kelasnya karena sudah penuh sampai terpaksa kita harus nolak seperti itu, dan mereka ikut di berbagai macam pelatihan di daerah-daerah yang kita adakan. Wah, ini sangat antusiasme ya untuk kenapa? Karena ini metode RK ini metode yang sangat cepat ya, sangat cepat, shortcut ya menurutnya teman-teman ya. Mungkin di video-video yang lalu ya ada yang bilang shortcut ya, bilang seperti itu ya, untuk merubah kehidupan gitu kan. Ada Bu Zaitun ya dari Bali bilang seperti itu ya kan, ada Mas Leo, ada Bu Julia, banyak sekali yang bilang bahwa ini shortcut sekali dan mudah sekali, tidak perlu banyak teori ya yang muluk-muluk, tidak perlu banyak praktek yang sulit, tapi bisa merubah ya. Yang perlu diketahui teman-teman, kenapa ya? Jadi kenapa kan gitu? Di dalam RK ini ya, saya cuman mengajarkan yang namanya ilmu olah nafas ya, dan olah rasa saja. Jadi kunci hidup itu cuman olah nafas sebenarnya, dan olah rasa. Dan yang perlu diketahui teman-teman ya, ada olah nafas di dalam RK ini ya. Nafas itu adalah satu-satunya metode atau pernafasan ya, pernafasan satu-satunya metode yang bisa merubah ya, memperbaiki medan elektromagnetik kita. Jadi kalau di ilmu pengetahuan itu disebut medan elektromagnetik ya. Ini bahasa pengetahuan. Kalau bahasa saya ya selepas Anda sepakat atau enggak ya, kalau orang itu mempunyai aura. Jadi satu-satunya metode yang bisa memperbaiki medan elektromagnetiknya manusia ya, itu adalah dengan pernafasan. Nah, pernafasan ini atau olah nafas itu penting sekali teman-teman. Di samping itu manfaatnya juga sangat banyak sekali yang namanya pernafasan ya. Pernafasan itu selain memperbaiki medan elektromagnetik, jadi ketika kita sudah melakukan pernafasan secara rutin gitu kan, secara rileks, santai, damai seperti itu, dan sesuai di cakra-cakra ya, sesuai di cakra-cakra yang kita aktifkan, situ kita akan menemukan ya teman-teman, menemukan yang namanya ketenangan ya, ketenangan, kedamaian, kebatinan ya.
karena ya apa yang disentuh? Yang disentuh adalah kita ruh, ya. Ruh itu apa? Ruhun, gitu kan? Ruhun itu ya namanya angin, ya kan? Lah angin itu kalau di dalam pernafasan kita ya oksigen, gitu kan? O2. Nah, inilah yang harus kita olah, gitu ya, teman-teman. Ini. Nah, di dalam RK kita akan mengolah ini sehingga apa? Bisa membawa kita dalam keadaan hidup tenang. Ya, hidup santai, hidup damai. Tapi jangan sampai teman-teman olah nafasnya salah cakra. Kalau sampai salah cakra gitu kan, sampai salah cakra, apalagi mengaktifkan cakra bawah gitu kan. Kalau teman-teman pernah membaca bukunya Dr. Joe Dispenza itu ya, cakra bawah, ketika banyak energi macet di 3 cakra terendah ya, coba dilihat ya. Apalagi kalau teman-teman mengaktifkan cakra bawah gitu, secara tidak seimbang, tidak balance antara cakra bawah dengan cakra atas, itu sangat berbahaya teman-teman. Itu akan mengakibatkan banyak masalah. Coba deh dibaca ya, dibaca di bukunya Dr. Dispenza gitu ya. Nah, olah nafas yang saya ajarkan kepada teman-teman ini adalah olah nafas yang mempunyai efek ketenangan, kedamaian, gitu kan, kebahagiaan. Karena di dalam olah nafas ini mempunyai 3 fungsi ya. Fungsi yang pertama olah nafas ini untuk menghilangkan yang namanya emotional block dan emosional. Jadi emotional block itu adalah emosi kita, gitu kan, karakter kita yang sudah dari kecil sudah terbiasa marah-marah, akhirnya menjadi karakter pemarah, pembenci, pebaperan, gitu kan. Nah, ini nanti akan kita bersihkan ya ketika pernafasan atau olah nafas itu ya. Jadi ada pernafasan atau olah nafas emotional block. Yang kedua, pernafasan atau olah nafas memory block. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Ini penting sekali bahwa memori yang dihilangkan itu bukan memorinya tapi rasa, gitu loh. Kalau rasa ini tidak dihilangkan, ini bahaya. Misalkan contoh, rasa pernah tertipu atau ketipu. Itu kalau tidak pernah dihilangkan rasanya, ya kan, rasanya pada waktu pertama ketipu gimana rasanya? Menyakitkan sekali kan? Nah, ketika menyakitkan itu, coba deh teman-teman. Itu kalau teman-teman tidak dikeluarkan, akan datang lagi orang yang menipu lagi. Bangkit lagi, datang lagi, bangkit lagi, datang lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Kenapa? Karena kita mempunyai medan elektromagnetik, namanya elektromagnet itu menarik. Ketika teman-teman menyebarkan vibrasi, ya kan, rasa ketipu, kekecewaan, pernah ditipu, akan didatang lagi, namanya medan elektromagnet. Magnet itu menarik, apalagi di dunia itu sistem ada hukum semesta atau sunatullah yang namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Nah, ini bahaya sekali. Ini bisa dilepaskan ketika teman-teman olah nafas memory block. Setelah itu olah nafas mental block ya. Olah nafas mental block ini adalah olah nafas yang dimana kita mengeluarkan, kalau bahasa pewayangan namanya sengkuni, ya kan, atau yang dinamakan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Misalkan nih, ketika mau usaha gitu kan, nggak percaya diri kan, mau berdoa misalkan, wah saya butuh rumah, apa ya Tuhan, saya punya rumah gitu kan, ingin punya rumah, tetapi karena keadaannya ya, karena keadaannya itu tidak bekerja, tidak punya uang, akhirnya yang di dalam apa yang terjadi? Terjebak. Yo, tidak mungkin, karena kamu nggak bekerja. Jadi selalu ada penolakan di dalam diri, ya kan, secara realistis kehidupan yang terjadi. Ya, itu dihilangkan. Itu namanya mental block itu ya, teman-teman. Itu namanya, ini kalau tidak dikeluarkan ini sangat-sangat bahaya sekali ya, teman-teman. Nah, itu olah nafas ya. Setelah olah nafas di RK ini tidak hanya mengeluarkan emotional block, memory block dan mental block, tidak ya. Ini kalau secara bahasa medis ini namanya itu adalah hormon ya, hormon kesetresan yang diakibatkan terproduksinya karena cakra-cakra dalam tubuh itu tidak aktif dan cakra tubuh itu juga tidak balance, akhirnya terproduksi terproduksi hormon-hormon kesetresan gitu loh, hormon-hormon stres. Nah itu, tidak hanya melepaskan partikel api atau penyakit hati ya secara agama, tapi ya
Olah nafas ini ya, olah nafas ini selain itu, ini kita juga menarik ya, menarik energi partikel tanah. Jadi yang pertama kali olah nafas pelepasan emotional block itu juga menarik yang namanya energi kosmik partikel tanah ya. Yang kedua menarik energi partikel air, dan yang ketiga teman-teman ini yang paling luar biasa sekali ya. Yang ketiga yang paling luar biasa sekali adalah memasukkan jatah takdir partikel-partikel ya, partikel-partikel kebutuhan kita, karena Tuhan memberikan takdir kita itu tidak berbentuk fisik, belum berbentuk fisik, melainkan masih berbentuk yang namanya partikel, atau makanya la haula wala quwata, tidak ada daya. Jadi dayanya dulu baru diupayakan, jadi itu dimasukkan ya. Jadi partikel tanah, partikel air dimasukkan ke dalam diri kita melalui olah nafas tadi gitu loh. Setelah kita melaksanakan olah nafas atau mengambil ya partikel-partikel tadi, partikel tanah, partikel air, partikel takdir. Nah, ini saatnya diolah ya. Olah rasa. Olah rasa itu apa? Ilmu apa? Olah rasa itu adalah ilmu olah ya, mengolah takdir-takdir Tuhan, karena Tuhan itu mentakdirkan kita ya, kebutuhan kita itu belum bentuk fisik ya teman-teman, tapi masih berbentuk partikel gitu dan diolah. Nah, ingat tubuh kita itu adalah tubuh astral ya. Kita mempunyai 4 tubuh ya, bukan tubuh fisik. Yang dinamakan ini adalah tubuh astral. Ada raga, ada roh, ada sukma, ada jiwa. Lah sebenarnya raga ini juga butuh tubuh astral loh teman-teman. Tapi teman-teman yang tidak dipahami adalah hari ini menganggap bahwa tubuhnya teman-teman ini tubuh fisik. Tidak, semuanya ini adalah tubuh spiritual, tubuh astral. Nah, disinilah nanti kita ajarin gitu loh, ajarin untuk mengolah partikel-partikel itu yang sudah masuk ke dalam diri gitu ya, itu masuk ke dalam diri. Nah, itu nanti diolah untuk apa? Untuk keinginannya teman-teman dalam kehidupan ini, dan itu pasti cepat terjadi karena ini juga salah satu kita memakai 12 hukum semesta, yaitu hukum law of attraction dan hukum assumption ya. Ini penting sekali, makanya banyak sekali teman-teman yang mengikuti pelatihan RK gitu itu perubahannya luar biasa sekali ya, ketenangannya ya, mentalnya ya, kedamaiannya ya keharmonisannya. Nah, ini kalau sudah baru ke finansial gitu ya. Ini luar biasa sekali. Tetapi ya, sebelum kita melakukan olah rasa ya, olah rasa nanti akan saya bahas tentang olah rasa di video kemudian ya. Sebelum melakukan yang namanya olah nafas dan olah rasa ini ya, teman-teman wajib melakukan yang namanya terapi brain ya. Terapi brain ini saya ambil yaitu terapi brain, gabungan terapi brain dan meditasi gitu, yang namanya biasanya saya sebut yang namanya penurunan gelombang otak gitu ya, penurunan gelombang otak. Nah, sebelum melakukan olah nafas, mengeluarkan partikel api yang berupa itu emotional block, karakter dalam tubuh kita ini nggak bisa keluar karena sudah melekat di dalam jiwa kita, sudah melekat di dalam sukma kita, tubuh kita. Ini tidak bisa keluar kalau kita tidak melakukan yang namanya penurunan gelombang otak. Jadi kita tenangkan dulu, kita damaikan dulu, baru kita keluarkan partikel apinya, penyakit hatinya atau hormon kesetresannya. Itu kenapa teman-teman, sebabnya hanya dengan melakukan metode sangat mudah itu bisa merubah ya kan, bisa merubah dirinya teman-teman menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, lebih santai, dan finansialnya juga berubah luar biasa. Makanya dari tahun 2019 sampai saat ini pelatihan RK itu luar biasa teman-teman, sangat-sangat penuh gitu ya, sangat-sangat penuh. Kenapa penuh? Karena ini metode yang sangat mudah dan metode yang tidak bermuluk-muluk teori dan prakteknya. Wis pokoknya jalani ini seperti itu. Oke teman-teman, itu ya jawaban dari teman-teman kenapa Mas banyak orang mengikuti pelatihan RK hidupnya berubah ya. Ini jawabannya itu tadi ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu sharing yang hari ini bisa saya sampaikan ya, disitulah
teman-teman dari video ini bisa bertanya kepada dirinya teman-teman yang belum pernah ikut RK, kira-kira butuh pelatihan RK enggak ya. Kalau butuh yuk ikut daftar, merubah nasibnya ya, kehidupannya dengan cara yang cepat dan mudah. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi 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 om. Salam. Assalamualaikum, nam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.